Di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan Nick Weldy, seorang pria botak yang bekerja sebagai pengawal sekaligus konsultan keamanan. Malam itu, Nick tengah menikmati jamu di sebuah warteg. Tak lama kemudian, muncul seorang wanita cantik bernama Doris yang langsung menarik perhatiannya. Namun suasana berubah ketika pacarnya yaitu Osgood datang menghampiri. Om-om itu mengajak Doris menikah dan pindah tempat tinggal demi mengembangkan bisnisnya. Akan tapi Doris menolak karena ia hanya ingin bersenang-senang tanpa ikatan. Di tengah perbincangan mereka, Nick tiba-tiba menarik tangan Doris, mengajaknya mabar dan membuat Osgood marah. Situasi pun memanas hingga Nick iseng menjambak rambut Osgood, dan ternyata rambut itu palsu. Melihat bagian depan kepala Osgood yang botak seperti dirinya, Nick pun tertawa terbahak-bahak. Doris yang malu dan kesal akhirnya mengajak Osgood pergi. Namun ketika mereka sudah di luar, Nick kembali muncul dan terus mengejek Osgood hingga pria itu benar-benar kehilangan kesabaran. Pertengkaran pun tak terelakkan. Nick mengajaknya gelut, namun Osgood menghajar Nick hingga tersungkur. Doris pun makin kagum dengan keberanian kekasihnya. Adegan kemudian berpindah ke suasana malam di Las Vegas, kota yang gemerlap namun menyimpan sisi gelap di balik lampu-lampu mewahnya. Di sudut kota, terlihat seorang wanita dibuang dan terkapar di depan rumah sakit. Wanita itu adalah Holly, seorang tukang pijat malam. Tubuhnya penuh luka dan darah, nyaris tidak mampu berdiri. Beruntung seorang perawat melihatnya dan segera membawanya ke ruang UGD. Saat diperiksa, Holly terus menyebut nama Nick dalam kondisi setengah sadar. Sementara itu, Nick terbangun dari boboknya lalu berangkat ke kantor. Di sana asistennya, Pinky, sudah menunggu dan membacakan beberapa laporan. Tak lama kemudian datang seorang pemuda dari Tibet bernama Cyrus Kinnick. Ia mendapatkan informasi dari seorang klien untuk menemui Nick dan ingin menyewa jasa pengawal pribadinya. Pemuda berusia 23 tahun itu mengaku sebagai penjudi handal yang kaya dan ia ingin dikawal berkeliling Vegas. Awalnya Nick menolak karena merasa lelah, tetapi setelah mengingat cicilan pay letter yang belum lunas, ia pun akhirnya menerima pekerjaan tersebut. I'm staying at Caesars, Mr. Wilde. Screwed up, not either. What do you want to be frank about? Me? Setelah pertemuan singkat itu, Nick pergi ke sebuah warteg untuk sarapan. Namun saat hendak memarkir mobilnya, Osgood muncul dari belakang. Disinilah terungkap bahwa perkelahian semalam hanyalah sandiwara agar Doris semakin mencintai Osgood. Sebagai ucapan terima kasih, Osgood memberi Nick $1.000. Meski tarif yang disepakati hanya 500 karena aksi Nick yang membongkar kebotakannya justru membuat Doris mencintainya apa adanya. Namun Nick yang tulus akhirnya mengembalikan setengahnya karena merasa cukup melihat temannya bahagia. Sesampainya di dalam warteg, Nick disambut oleh pelayan bernama Roxy, teman lamanya yang selalu siap membuatkan jamu favoritnya. Sambil menikmati sarapan, Nick mengaku sedang berjuang mengumpulkan uang sebanyak $500.000 agar bisa pensiun di sebuah pulau tropis. Namun sayangnya tabungannya masih kurang $599 juta lagi. Tak lama kemudian, Roxy menerima panggilan dari Holly yang ternyata adalah teman dekat Nick. Roxy menyampaikan kalau Holly meminta Nick untuk menemuinya. Tanpa berpikir panjang, Nick langsung menuju rumah Holly. Setibanya di sana, ia terkejut melihat kondisi temannya yang babak belur. Holly pun langsung memeluknya. Dengan suara lirih, Holly menceritakan kejadian mengerikan yang menimpanya. Jadi di malam sebelumnya, ia pergi ke Hotel Golden Nugget
untuk memijat seorang pria kaya yang masuk angin. Namun ketika hendak pulang, Holly dicegat dan diajak pijat. Namun karena kelelahan, ia pun menolak. Karena penolakan itulah ia disergap oleh pria misterius itu bersama anak buahnya. Mereka memukuli dan memperkeos Holly dengan kejam sebelum membuangnya begitu saja di depan rumah sakit. Holly yang trauma ingin menuntut pelaku ke pengadilan, tetapi ia tak tahu siapa sebenarnya pria itu. Ia pun meminta bantuan Nick yang dikenal memiliki banyak koneksi, termasuk dengan para mafia Las Vegas. Mendengar kejadiannya di Hotel Golden Nugget, Nick pun marah dan kecewa karena sebelumnya ia selalu mengingatkan Holly untuk menghindari area kekuasaan mafia itu. Nick lalu mengingatkan kembali awal mereka datang ke Vegas dan ditawari bergabung dengan seorang mafia penguasa bernama Bobby. Namun Nick menolak karena memiliki prinsip membunuh karena keinginannya sendiri, bukan membunuh karena disuruh. Sejak saat itulah mereka menjalani hari di Vegas dengan menghindari berurusan dengan mafia. Namun meski awalnya menolak dengan alasan tidak punya kenalan di hotel tersebut, dalam hati Nick merasa iba. Hey, I'm too pretty to turn down. What do you want to pay me for? Because you're it. You know what? You can always piss me off, Elaine. Shit, I mean, when I came to this town, Baby himself tried to recruit. I don't know a soul that works in the government. Di tengah perjalanan pulang, ia berubah pikiran dan memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Nick lalu pergi ke gedung Golden Nugget dan menemui Millicent, seorang petugas laundry hotel yang juga dikenal lihai dalam mengumpulkan informasi. Karena masih sibuk nyuci sempak, Millicent pun meminta Nick ketemuan di warung seblak saja. Setelah selesai bekerja, Millicent dan Nick makan bersama di warung seblak prasmanan sambil membahas orang yang dicari oleh Nick. Dari percakapan itu, Millicent mengungkapkan bahwa dalang di balik kejadian tersebut adalah Danny DeMarco, anak dari mafia Italia yang sangat berkuasa di Las Vegas. Ia pun memperingatkan Nick agar tidak ikut campur karena kelompok mafia itu terkenal kejam dan berbahaya. Mendengar penjelasan tersebut, Nick mulai ragu. Ia tidak ingin terlibat dalam urusan yang bisa menyeretnya ke masalah besar. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbohong kepada Holly dan mengatakan lewat telepon bahwa Millicent gagal menemukan identitas pelakunya. Namun, Holly yang mengenal Nick dengan baik tahu bahwa Nick itu sedang berbohong. Dengan nada kecewa, Holly mengingatkan bahwa selama ini ia selalu membantu Nick saat kesulitan, dan kini giliran Nick yang harus membalas budi. Hal itu pun membuat Nick jadi gak enak. Just know I tried, Holly. Sure. You know what he did when he was finished. With another human, right, Nikki? She struck out, Holly. Couldn't find out a thing. Hit bottom. Who climbed down there and found you? Malam harinya, Nick menjalankan tugas sebagai pengawal Cyrus sesuai kesepakatan. Ia menemani pemuda itu berkeliling Las Vegas. Mereka mengunjungi berbagai tempat hiburan hingga meja judi. Want a blowjob? No, thank you. I have no friend, Miss Carol. Golden Gate was much smaller. Meski sebenarnya Nick tidak terlalu suka dengan sikap Cyrus, ia tetap bersikap profesional karena pekerjaannya menuntut demikian. Saat malam semakin larut, Cyrus mengajak Nick ke kasino Golden Gate untuk mencoba peruntungannya. Can you get a Fiji water, please? I'd like to bet $10 on the shooter, please. Saat Nick mengawalnya dari belakang, datanglah seorang karyawan kasino bernama Cassandra yang juga merupakan temannya. Cassandra merasa heran melihat wajah Nick yang murung, namun Nick hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Padahal pikirannya masih dipenuhi rasa bersalah dan gak enak kepada Holly. Setelah lama berpikir, akhirnya Nick memutuskan untuk membantu Holly bagaimanapun resikonya. Ia pun berpamitan kepada Cyrus meski jam kerjanya belum selesai, lalu bergegas pergi. Nick segera menuju ke rumah Holly dan menyebutkan nama Marco, pria yang selama ini berhubungan dengan mafia. Ia berencana untuk sekedar memberi peringatan agar masalah tidak semakin besar. Namun ternyata sejak awal Holly tidak berniat membawa kasus ini ke pengadilan. Ia justru ingin membalas dendam kepada Marco atas penderitaan yang ia alami dengan menyunati titiknya. Dengan terpaksa, Nick pun menuruti permintaannya. Tanpa membuang waktu, Nick langsung menuju kamar hotel Marco. Ia menyamar sebagai teman dari Bobby. Bobby ini adalah seorang mafia yang dulu pernah mencoba merekrutnya.
Karena nama Baby cukup disegani, Nick berhasil masuk dengan mudah. Di dalam kamar, ia mendapati Marco yang baru selesai mandi junub. Tanpa basa-basi, Nick langsung menyinggung soal pelakuannya terhadap Holly dan minta Marco menebus kesalahannya dengan meminta maaf. Namun Marco menolak dan malah menawarkan uang agar Nick tidak ikut campur. Ketika Nick tetap menolak, Marco menodongkan pistol dan memerintahkan dua pengawalnya untuk menghabisi Nick. Something about interrupting me, you dumb fuck. A peach of a guy. You're the best. Well, it isn't if I believe you. Wow, you're free as air. Namun, meski tanpa senjata, Nick berhasil melumpuhkan mereka hanya dengan selembar kartu pay letter. Setelah pertarungan epik itu, Nick mengikat ketiganya. Tak lama kemudian, Holly muncul di kamar Marco. Ia mengambil uang dari brankas lalu menyerahkannya kepada Nick. Namun amarahnya belum reda. Ia mengambil gunting dan mulai menyiksa sempolan Marco perlahan-lahan. Dalam kondisi penuh rasa sakit karena sempolannya disunat, Marco akhirnya menangis dan mohon ampun. Please don't. Little tiny cut right on the envy of all mankind. Please don't. Setelah merasa puas, Holly menghentikan aksinya dan meninggalkan kamar hotel tersebut. Di luar, Nick menyarankan agar Holly segera kabur dari kota sebelum para mafia menuntut balas. Ia pun membagi rata uang hasil rampasan itu agar Holly bisa memulai hidup baru di tempat yang jauh. Sementara Holly bersiap pergi, Nick justru memutuskan untuk berjudi. Berharap bisa menggandakan uangnya sebelum meninggalkan Las Vegas untuk selamanya. Nick lalu menemui Cassandra di kasino dan bermain blackjack. Awalnya keberuntungannya cukup baik. Ia berhasil menang berkali-kali meski hanya bertaruh kecil. Weight on my shoulder now. Luck's riding on my shoulder now. Well, this is my last night in Vegas. Namun ketika Cassandra beristirahat dan posisinya digantikan oleh seorang bandar pria, Nick kehilangan mood dan milih beristirahat sambil memesan jamu. Tak lama ia bertemu kembali dengan Cyrus yang masih nongkrong di area kasino. Mereka mengobrol santai sambil minum jamu dan mengungkapkan impiannya berlayar di pulau impian meninggalkan Vegas. Hingga Nick akhirnya kembali tergoda untuk bermain lagi. Kali ini keberuntungan benar-benar berpihak kepadanya. Dalam waktu singkat, Nick memenangkan ratusan ribu dolar. I'm not greedy. Play the whole table then. Hey, mama. Watch out. Baby, shake that thing. Ia dan Cyrus pun merayakannya dengan penuh sukacita. Namun sebelum menukarkan koinnya menjadi uang, Nick mendadak berubah pikiran. Ia merasa $500,000 tidak cukup untuk hidup 5 tahun di pulau impiannya. Dengan ambisi ia menguasai dirinya, ia mempertaruhkan seluruh kemenangannya dalam satu putaran terakhir. Sayangnya, nasib baik tak selalu berpihak kedua kali. Cassandra yang sudah kembali menjadi bandar membuat Nick rungkat hanya dalam satu putaran. This fella's getting awful heavy. It's just like we started, Cass. Semua uangnya lenyap seketika, membuatnya kembali jatuh miskin. Dalam keputusasaan, Nick menenggak minuman autan, campur jamu, hingga jatuh pingsan. Singkat cerita, Nick terbangun di ruangan VIP setelah diselamatkan oleh Cyrus. Di sana, Cyrus akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Ia sebenarnya bukanlah seorang penjudi, melainkan ahli komputer muda yang sangat kaya raya karena penemuannya. Meski bergelimangan harta, hidupnya dipenuhi ketakutan karena sadar bahwa uang tak selalu bisa menjamin keselamatannya. Ia mengetahui seluruh latar belakang Nick, dan tujuan sebenarnya menyewa Nick adalah agar ia bisa belajar menjadi sosok pemberani seperti dirinya.
Jesus. Bahkan, Cyrus berjanji akan membiayai liburan impian Nick dan melunasi playletternya jika bersedia mengajarinya menjadi jagoan. Namun Nick menolak mentah-mentah karena menganggap permintaan itu terlalu konyol. After you passed out, I tipped some of the staff to help me bring you. Being rich. Most recently last night. Why do you think you stay here? Ia pun meninggalkan ruangan VIP dan kembali menenangkan diri di bar sambil minum ciu. Tak lama kemudian, dua anak buah Marco datang dan memaksanya keluar. Dalam keadaan emosi karena rungkat semalam, Nick kembali bertarung. Sialnya kali ini Marco mengirim 10 orang sekaligus untuk mengeroyoknya. Meskipun begitu, Nick berhasil melumpuhkan mereka semua hanya dengan tangan kosong. Belum sempat bernapas lega, datanglah anak buah Baby yang memintanya baik-baik ikut menemui sang mafia kondang itu. Nick pun menurut, karena ia dan Baby sebenarnya sudah saling mengenal sejak lama. Setibanya di markas Baby, Nick disambut dengan ramah sebelum akhirnya dihadapkan kepada Marco. Baby ingin memastikan apakah benar Nick menghajar Marco hingga babak belur, sebab nama besarnya itu ikut tercoreng akibat kejadian tersebut. Dan jika terbukti bersalah, ia akan membunuhnya. Dalam pertemuan itu, Marco berusaha memutarbalikkan fakta dengan menuduh Nick telah menembak mati anak buahnya. Pernyataan Marco membuat Baby bimbang. Ia lalu memberi kesempatan Nick untuk berbicara. Mendengar tuduhan itu, Nick meminta izin mengajukan 2 pertanyaan kepada Baby. Pertanyaan pertama, ia bertanya apakah selama ini Baby pernah melihatnya menggunakan senjata api. Baby pun menegaskan bahwa selama mengenal Nick, ia tahu pria itu tidak pernah memakai senjata. Baby bahkan menyampaikan kepada Marco bahwa Nick mampu membunuh hanya dengan sebuah asbak. Dari sini jelas bahwa Marco berbohong. Pernyataan kedua lebih mengejutkan. Nick meminta Baby menilai sendiri dengan menyuruh Marco membuka celananya untuk menunjukkan bekas luka sunat yang menjadi bukti bahwa Marco lah yang memulai keributan dengan Nick lebih dulu. Namun karena malu, Marco menolak melakukannya. Akibatnya, Baby langsung memihak Nick dan mengusir Marco dari tempatnya. Ia pun meminta Nick untuk segera meninggalkan kota sebelum masalah semakin besar. Dan Marco pasti akan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh Nick. Setelah pertemuan itu, Nick pulang dalam keadaan gelisah. Ia sadar bahwa Marco tidak akan tinggal diam. Dalam suasana cemas, Nick memutuskan untuk pergi makan di warteg langganannya, berniat menikmati sarapan terakhir karena merasa ajalnya sudah dekat. Tak disangka ia kembali bertemu dengan Cyrus yang datang untuk berpamitan. Cyrus berterima kasih karena Nick telah membantunya menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki ketakutan, dan satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan keberanian menjadi dirinya sendiri. Mendengar itu, Nick pun tersentuh dan mulai menyadari kesalahannya selama ini. Ia kesindir dengan pernyataan Cyrus dan mengakui bahwa hidupnya hancur karena obsesi hingga rungkat dan kebodohan yang membuat impiannya untuk tinggal di pulau impian sirna akibat kekurangan dana. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Cyrus memberikan Nick tiket pesawat menuju Korsika beserta cek senilai $500.000. Ia ingin Nick memulai hidup baru dan meninggalkan Las Vegas. Sayangnya Nick menolak karena merasa tak punya banyak waktu dan mengatakan akan ada yang membunuhnya sekarang. Dan benar saja, kekhawatiran Nick terbukti. Marco dan para anak buahnya datang ke warteg. Dalam situasi menegangkan itu, Cyrus tiba-tiba menyanyi lagu Bola Bale untuk mengalihkan perhatian mereka. Aksi spontan itu memberi kesempatan bagi Nick untuk melarikan diri ke atap sambil membawa sendok dan garpu. Namun ketika mendengar Marco berencana membunuh Cyrus, Nick tak tinggal diam. Ia segera turun dan menyerang mereka dengan sendok dan garpu di tangannya. Dalam waktu singkat, Nick berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Marco dengan sangat brutal. Kemudian mengamuk hingga membunuh Marco sendiri. Setelah semua selesai, Nick panik dan berniat segera meninggalkan Las Vegas sebelum pasukan Marco yang lain berdatangan. Namun sebelum pergi,
Sirius kembali menghampirinya dan bersikeras menyerahkan tiket serta cek itu sekali lagi. Meski sempat menolak, Nick akhirnya menerima pemberian tersebut. Ia berterima kasih karena Sirius telah memberinya alasan baru untuk hidup. Sementara Sirius juga berterima kasih karena berkat Nick, ia belajar menjadi orang yang berani. Dan film pun berakhir dengan pesan moral bahwa sunat itu penting. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Wild Card. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.